Pernah denger nggak kayak gini cuy? Kalau misalkan ada kerabat atau temen lo atau tetangga lo ada yang meninggal dunia, itu biasanya dari pihak keluarga itu ada yang ngomong kalau misalkan almarhum atau almarhumah ini masih ada sangkutan hutang piutang yang perlu diselesaikan, tolong segera hubungi pihak keluarga. Pasti lo pernah denger itu kan? Nah, hari ini gue mau cerita tentang hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, ada baiknya disiapin kopi dan cemilan dulu, oke? Let's go. Jadi kejadiannya ada di tahun 2025 ini cuy, di Sukabumi tempatnya, dan kejadian tuh baru-baru aja di bulan Oktober ini. Jadi sebut aja di situ gue punya kenalan. Dia tuh namanya Pak Diman. Kalau orang yang kenal gue tuh pasti tahu lah. Pak Diman itu tuh langganan gue tuh kalau misalkan kita mau reparasi genteng, mau renovasi rumah, pokoknya dari dulu tuh gue pakai Pak Diman. Nah dia tuh rumahnya di Sukabumi, walaupun dia kerjanya biasa di Jakarta kan, proyek-proyek tuh kebanyakan ada di Jakarta kan. Nah baru-baru ini Pak Diman cerita sama gue, jadi gini ceritanya. Di kampungnya dia itu ada yang meninggal, sebut aja tuh namanya Pak Bambang. Pak Bambang meninggal pagi harinya tuh karena usianya sekitar 50 tahunan ya. Mungkin meninggal karena sakit aja kan, udah tua, dia sakit, dia meninggal, udah gitu tetangga-tetangga kan pada datang kan, termasuk Pak Diman dan istrinya datang tuh ke rumahnya Pak Bambang. Nah di situ pihak keluarganya bilang, nih kalau almarhum ada sangkutan atau ada utang piutang, mohon segera informasikan ke pihak keluarga gitu. Nah Pak Diman dia ngerasa emang nih Pak Bambang nih almarhum ini memang ada utang nih, ada sangkutan sama Pak Diman. Tapi pada saat itu dia mikirnya, nih keluarga lagi berduka nih, jadi kayaknya nanti-nanti aja deh, tunggu masa dukanya selesai dulu gitu, baru ntar dia akan bilang ke keluarganya gitu kan. Akhirnya ya seperti biasa sorenya tuh dikuburkan di pemakaman yang gak jauh dari perkampungan itu. Udah seperti biasa menjelang maghrib Pak Diman siap-siap nih sama anaknya, dia mau sholat maghrib di masjid gak jauh dari rumahnya Pak Diman. Sedangkan istrinya tuh sholat di rumah. Jadi maghrib sebelum azan tuh Pak Diman sama anaknya udah pergi, istrinya tuh di rumah sendirian. Nah setelah azan maghrib terus istrinya ngambil wudhu, dia sholat maghrib. Nah, habis sholat mungkin sekitar jam 6.15 atau jam setengah 7, 6.15 mungkin ya, di pintu rumahnya tuh dia ngetok, tok 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 gitu. Istrinya bingung nih siapa maghrib ngetok pintu rumah gitu kan. Ya udah dia lepas mukena dulu, beresin sejadah, dia keluar kamar, tok 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 tok. Wah ini ada yang ngetok nih, ada yang datang. Bukalah pintu. Begitu pintunya dibuka, itu nggak ada siapa-siapa dong, kosong gitu. Maghrib masih, ya suasana maghrib gimana sih, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya tutup lagi sambil bengong bingung, ini siapa ya, ini ada yang jahil atau gimana ya. Udahlah, akhirnya dia masuk kamar lagi. Baru mau masuk kamar lagi, tiba-tiba diketok lagi, tok 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 tok. Di situ istrinya tuh langsung merinding dan langsung punya kayak feeling, aduh jangan-jangan nih kejadiannya sama nih kayak waktu itu nih. Nanti gue ceritain ya. Merinding banget pada saat itu. Gimana, udah dia masuk kamar, dia nggak mau buka pintu lagi kan. Nggak berapa lama, mungkin sekitar 5-10 menit kemudian Pak Diman sama anaknya pulang. Begitu masuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, aku mau cerita. Tadi pas abis sholat maghrib kata istrinya, itu ada yang ngetok pintu rumah Pak. Ada yang ngetok kata suaminya kan, ada yang ngetok siapa? Ya itu dia, begitu aku selesai sholat, aku beresin ini, aku bukain tuh nggak ada siapa-siapa katanya. Ya kan aku bingung ya udah aku tutup lagi, aku mau masuk kamar lagi. Tapi begitu aku masuk kamar lagi, diketok lagi gitu Pak. Nah loh, itu ada yang jahil kali, ada yang iseng kata si Pak Diman begitu kan. Enggak Pak, enggak gitu kata istrinya gitu. Bukan ada yang jahil nih Pak, ini aku merinding banget soalnya Pak. Bapak ingat kan kejadian 2 tahun lalu katanya. Yang mana? Yang itu, yang kejadiannya Pak Ahmad itu. Masa sih? Masa beneran? Sekarang gini deh Pak, kan Pak Bambang itu almarhum itu kan masih punya utang kan ya ke Bapak gitu katanya. Ya iya sih. Ya udah Pak, mendingan Bapak ngomong aja. Takutnya kata istrinya, takutnya kejadiannya sama kayak Pak Ahmad waktu itu nih Pak. Oke, jadi 2 tahun lalu itu Pak Ahmad, warga kampung situ juga, itu pernah ngomong ke warga kalau dia tuh diteror sama almarhum Pak Budi, tetangga yang meninggal pada saat itu juga gitu loh.
Jadi dia mengaku diteror sama sama arwahnya Pak Budi. Dia bilang ke warga, sampai dia bilang juga ke Pak Ustadz bahwa Pak Budi itu sebenarnya masih punya utang ke dia, jumlahnya sekian, dan dia merasa tiap sore, tiap abis maghrib, itu diketok pintu rumahnya. Dan itu lama loh, kejadiannya bisa sampai hampir sebulan. Katanya dia ya, katanya Pak Ahmad. Warga mikirnya, ini palingan pengen utangnya dibayar aja kali nih gitu. Cuman sama Pak Ustadz ya memang secara hukumnya katanya kalau misalkan seseorang meninggal dan meninggalkan hutang itu kayak ruhnya itu kayak menggantung. Jadi kayak tertahan gitu menuju ke tempat yang mulia. Makanya jadi kayak mungkin kayak arwah penasaran ya jatuhnya jadi pada saat itu ya, jadi ngetok-ketok rumahnya si Pak Ahmad terus gitu. Akhirnya sama Pak Ustadz diselesaikan, dipertemukan dengan pihak keluarga Pak Budi itu, almarhum Pak Budi, akhirnya dilunasi hutangnya dengan cara dicicil, cuman sah gitu. Jadi hutangnya Pak Budi akhirnya dilimpahkan ke ahli warisnya, jadi ahli warisnya akan membayar hutangnya secara menyicil, tapi sah, akadnya sudah sah gitu katanya. Nah sejak itu terornya tuh berhenti, nggak ada lagi yang ngetok pintu rumah itu di setelah maghrib, nggak ada. Nah kan jadi nih balik lagi nih ceritanya, jadinya istrinya Pak Diman ini ngerasa jangan-jangan nih kejadiannya kayak waktu itu, karena Pak Bambang kan punya utang sama Pak Diman. Nah Pak Bambang baru meninggal tadi pagi. Nah sekarang tiba-tiba habis maghrib diketok, cuman dibuka nggak ada orang, jangan-jangan karena itu gitu loh, curiga istrinya. Makanya si istrinya Pak Diman nih segera bilang, Pak udah deh Pak, ngomong aja ke pihak keluarga deh. Ya Pak Diman ya udah deh, lihat besok pagi deh, antara enak nggak enak gitu, karena keadaannya kan masih berduka kan. Udah, tapi ternyata akhirnya keesokan paginya itu anaknya dari Pak Bambang, anaknya dari almarhum Pak Bambang datang tuh ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Pak Diman. Nah Anto gitu, taruh sebut aja namanya Anto. Nah Anto kenapa? Iya nih Pak Diman, jadi ibu bilang sama saya kalau almarhum bapak itu katanya punya utang sama Pak Diman, jadi mungkin sebaiknya diselesaikan aja gitu. Oh iya ya udah masuk. Akhirnya udah loh, panjang singkat cerita, dilunasilah hutangnya Pak Bambang itu, walaupun dicicil gitu, cuman udah sah gitu dilunasi. Jadi ya udah beres masalahnya siang itu kan, pagi itu tuh udah beres masalahnya. Dan nih Pak Diman sama istrinya bilang, ini udah beres nih. Ya Bu, ya ini udah beres. Kita lihat nih nanti sore gimana. Ya udah Bapak nanti sore sholat maghribnya di rumah aja ya Pak ya. Jangan ke masjid dulu. Kan Ibu takut nih masih ngerasa gimana gitu. Ya udah. Akhirnya nunggu pas waktu maghrib, mereka sholat bareng sampai selesai sholat, sampai akhirnya azan Isya, itu nggak ada yang ngetok rumahnya. Udah seperti biasa aja kehidupannya. Jadi kayak udah lega. Nggak ada yang ngetok nih Pak. Ternyata mungkin bener ya kejadiannya. Mungkin yang kemarin ngetok itu bener-bener arwahnya atau ruhnya Pak Bambang minta supaya ya permasalahan hutang piutangnya segera diselesaikan supaya ruhnya tidak menggantung gitu. Jadi cuy, gila banget sih cerita ini sih. Gue nggak paham ya. Gue sering dengar kata-kata kayak gitu, masalah pelunasan hutang piutang jika meninggal. Cuma gue nggak menyangka kalau ternyata kejadiannya itu memang bisa sampai kayak gitu, bisa sampai didatengin gitu loh ke rumahnya orang yang diutangin gitu. Dan itu masih kejadian sampai sekarang 2025 di bulan Oktober ini di Sukabumi. Gila. Jadi apa ya, menurut gue sih ya kalau misalnya lu punya kerabat, keluarga, teman, tetangga yang mohon maaf misalnya meninggal dunia, udah gitu pihak keluarga bilang kalau ada urusan utang piutang segera dibantu diinformasikan pihak keluarga, itu sebaiknya buat yang ngerasa diutangin itu sebaiknya ngomong deh. Mau ngomong itu misalkan, udah Bu, Pak, saya ikhlas, atau ya udah gimana mau dicicil atau gimana, ya sebaiknya ngomong karena ini tuh nyata. Jadi hadisnya tuh memang ternyata ya nyata gitu, ruhnya akan menggantung, nggak akan tenang di alam sana kalau misalkan masalah utang piutangnya tuh belum diberesin. Itu aja jadi ceritanya cuy. Jadi ya semoga cerita ini bisa menjadi masukan supaya tidak meremehkan utang piutang itu di dunia,
karena mungkin akan kebawa ke akhirat. Oke cuy, kalau misalkan lo suka cerita kayak gini, jangan lupa diklik subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di like, dan tulis di kolom komentar apakah lo atau temen lo punya cerita yang sama mengenai hal ini nih. Jangan lupa ditulis kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. See you on next video. Bye.